Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Baiti, dan kali ini kita akan ngobrolin tentang akankah kamu menikah dengannya pilih kartu. Silahkan pilih gambar yang sesuai dengan intuisi kamu, apakah gambar 1, gambar 2, atau gambar 3. Jika diperlukan kamu bisa pause video ini, lalu pilihlah gambar yang sesuai dengan kata hati kamu. Oke kesayangan, enjoy! Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat selalu ya. Oke, ini buat kamu yang memilih file 1. Apakah kamu pada akhirnya akan menikah dengan dia yang kamu tujukan ya? Yang kamu tujukan. Apakah pada akhirnya kamu akan menikah dengan dia ya? Yang kamu tujukan. Dia yang kamu tuju, yang namanya tersimpan di hati kamu, yang kamu maksud. Oke, buat kamu memilih file nomor 1. Ini adalah short reading ya sayangku. Bunda nggak lama-lama, kalau pilih kartu nggak lama-lama. Nine of Wands reverse, Two of Wands, Eight of Wands, wow. Six of Pentacles, oke. Oke, ini buat kamu yang memilih file 1. Kamu yang dealing dengan zodiak-zodiak ini ya, dengan Aquarius, Libra, Gemini, lalu ada Aries, Sagittarius, Leo, lalu di sini juga ada Capricorn, Virgo, Taurus ya. Jadi ada 9 zodiak ini ya. Kamu yang dealing dengan zodiak ini, dan kalau misalnya enggak, dan berarti mungkin memang ini bukan buat kamu ya, tidak resonate dengan kamu. Oke, buat kamu yang dealing dengan 9 zodiak ini, apakah kamu akan menikah dengan dia? Ini adalah hubungan yang penuh gelora ya. Penuh gelora, penuh rasa kangen yang mendalam, tapi juga emosional, artinya sering berantem. Ya biasa gitu ya, biasanya kalau orang berantem bakbuk kangen gitu ya. Jadi ada hubungan emosional, terus kemudian hubungannya panas, menggelora ya. Oke. So far oke. Ya. Memang sempat ada kayak intrik-intrik atau ada polemik-polemik ya. Artinya kalau misalnya saya lihat ini, kamu atau dia itu ada kayak pilihan lain sebetulnya ya. Ada pilihan lain yang mewarnai hubungan kalian. Ya, tapi ya tetap aja balik-baliknya balik ke kamu atau balik ke dia lagi. Balik ke kamu, balik ke dia lagi. Kayak udah setelan gitu ya. Oke. Oke, saya akan lihat lagi apakah pada akhirnya kamu akan menikah dengan dia yang namanya terukir di hati kamu. Apakah pada akhirnya kamu akan menikah dengan dia? Ya, oke. Ya, oke. Ini adalah sebuah hubungan yang saya lihat di sini ada salah satu pihak yang terluka. Yaitulah manusia ya. Udah disakiti masih aja bertahan dan mengharapkan menikah. Oke. Ini ada satu pihak yang terluka ya. Sangat terluka, ini di sini terlihat kayak orang lagi ngejahit hatinya. Jadi bolak-balik udah disakitin, masih bertahan, dijahit lagi. Terus disakitin lagi, bertahan, seperti itu. Ada satu ketergantungan di sini ya. Dan seperti yang saya bilang, entah kamu atau dia itu memiliki pilihan lain sebetulnya, dan ini ada kiss on ring. Ya. Ada banyak pilihan, bukan cuma 2, belum tentu juga sih, pokoknya ada pilihan lain ya. Ada pilihan lain dan itu menyakiti kamu atau menyakiti dia ya. Kiss on ring. Dan
hubungan kalian sebetulnya kokoh ya. Maksudnya begini, kokoh itu sekalipun udah bolak-balik berantem, bolak-balik disakiti, terus kemudian mungkin bolak-balik panas, tapi masih tetap bertahan sampai hari ini. Ya, ini sebetulnya adalah hubungan yang hubungan ya, dan itu polanya terus-terusan gitu loh. Berantem, panas, balikan, baikan, happy lagi, senang lagi, cinta lagi, dan kenapa lagi, disakiti lagi, pergi, balik lagi. Nah, itu hubungan yang berulang-ulang ya, hubungan yang berulang-ulang. Dan sebetulnya ini kayak ibaratnya apa ya? Kayak rumah dirubuhin, dibangun lagi, rumah dirubuhin, bangun lagi, jadi nggak jadi-jadi gitu loh. Tapi satu hubungan yang sebetulnya bertahan yang cukup lama dengan tipikalnya seperti ini, dengan pola yang seperti ini, sebetulnya menyiksa ya. Oke, saya akan lihat sebenarnya gimana sih perasaan dia kepada kamu. Oke, dia nggak mau kamu tuh melupakan dia. Oh, kalau saya lihat sih ini dianya agak egois ya. Agak egois, maksudnya begini. Kalau dia yang pergi aja, boro-boro gitu dia peduli sama perasaan kamu. Tapi kalau kamu yang pergi meninggalkan dia, dia nggak mau. Jadi dia nggak mau ditinggalin, tapi kalau dia pergi sesuka hatinya dia gitu loh. Jadi ini sebuah hubungan yang nggak balance sebetulnya, karena ada satu pihak yang tergantung dan disakiti, dan ada satu pihak yang seenaknya sendiri ya. Jadi dia mau terus memanipulasi kamu. Jangan lupain aku, ingat terus aku ya. Nah itu yang kalau kamu deket aja sama orang lain dia udah cemburu, ngamuk gitu ya. Tapi kok misalnya dia yang deket dengan orang lain, dia tidak peduli gitu sama kamu. Ya, pokoknya seenaknya sendiri orang ini. Tapi dia masih tetap mau kamu menjadi miliknya. Tapi dia masih tetap kamu itu berdiri di sampingnya. Nah ini egois banget ya. Egois banget. Mempertahankan kamu, melukai kamu, tapi dia nggak peduli gitu dengan perasaan kamu ya. Ini selfish ya, a little bit selfish. So, buat kamu yang sedang dalam hubungan ini, nanti kita akan lihat nasihat dari semesta ya. Apakah pada akhirnya kamu akan menikah dengan dia? Apakah pada akhirnya kamu akan menikah dengan dia? Ya itulah manusia ya. Ya, pada akhirnya kalian akan menikah. Dengan tipikal yang seperti ini ya, silahkan ya kalau misalnya kamu memang kuat dengan karena saya melihat memang mungkin kamu sangat cinta, karena ini apinya banyak, elemen apinya banyak. Jadi udah berantem, biasanya kalau memang pasangan yang banyak berantemnya itu malah lebih panas, lebih cinta ya. Jadi udah sakit, memang ini saya lihat kamu memang cinta, kayak seperti nggak bisa berpaling kepada yang lain, dan entah apa, mungkin dia melihat pengorbanan kamu, dia melihat kesetiaan kamu, pada akhirnya kalian akan union ya. Pada akhirnya kalian akan bersatu. Dan nasihat semesta buat kamu memilih pile 1. Wow. Lihatlah ke dalam. Di dalam hatimu yang terdalam, kamu akan merasakan cintaku. Cintaku padamu itu sedalam lautan. Itu yang dikatakannya. Itu yang dia katakan ya. Ya entah apa yang menyebabkan dia melukai kamu berulang kali. Yang jelas memang dianya sendiri juga sakit, tapi dia juga sayang sama kamu. Dia sayang sama kamu. Saya tidak mengerti ini jenis sayang seperti apa. Sayang yang tidak menghargai pasangannya. Sebuah cinta yang tidak memuliakan pasangannya. Karena ya dia berani menyakiti, dia berani melukai. Tapi finally ini perkataan dia, dan ya
Saya rasa sih banyak orang-orang seperti ini yang hatinya sebetulnya sakit gitu ya. Hatinya sebetulnya sakit ya, tapi akhirnya kalian akan union. So, buat kamu milih paha satu, sabar-sabar, tabah-tabah ya, because this is your choice gitu. Maksudnya ini adalah pilihan kamu dan dia adalah pilihan kamu. Ya, pilihlah dengan sadar, dijalani dengan sadar ya, apapun jalan ceritanya. Oke, kalau misalnya ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar. Saya akan lanjut ke pile number 2. Buat kamu yang memilih pile nomor 2, pile nomor 2. Oops, oke, wait ya, belum mulai. Yang memilih pile number 2, pile nomor 2. Pile number 2, pile nomor 2. Di sini ada temperance. Ada the tower reverse, temperance juga reverse ya. Ada ace of swords. Oke. Nine of swords. Oh. Ya. Yeah. Dan ada Ten of Cups di sini. Oke. Oke, buat kamu yang memilih pile nomor 2. Ya, di sini yang dominan adalah ya, kamu dan dia, ya. Kalian cukup sering bertengkar. Ya. Kalian cukup sering bertengkar, tapi di sisi sebaliknya kalian saling mengingat, saling teringat. Jadi kamu itu ada di pikiran dia dan dia ada di pikiran kamu. Ya. Apa nggak capek gitu ya? Lari-lari di pikirannya dia. Apa nggak capek? Sayang, istirahat sebentar. Kamu apa nggak capek lari-lari di pikiranku gitu ya? Tapi ini sebuah hubungan yang sebetulnya banyak konflik, temperance reverse. Even di sini saya melihat ini hubungan yang sebetulnya pernah rapuh atau pernah falling down, pernah apa ya? Pernah hampir bubar ya, kamu sama dia hubungannya pernah hampir bubar karena di sini saya bisa melihat sikap kamu yang defensif karena ya mungkin karena ada trauma-trauma ya, kamu jadi agak defensif. Defensif itu jadi kamu mungkin sama dia jadi lebih posesif. Atau kamu bahkan lebih defensif. Defensif itu sama orang atau gimana, kamu jadi kayak agak lebih bawaannya tuh lebih gampang curiga, cemburu gitu ya. Ada sifat-sifat defensif ya, karena tentu saja dari pengalaman kemarin. Dan saya lihat kamu stres di sini. Sebetulnya kamu stres ya. Kamu stres, kamu frustasi dengan hubungan ini. Karena dia pun ternyata banyak tuntutan kepada kamu. Banyak maunya nih orang ini ya. Orang ini banyak maunya. Oh ya, ini kamu yang dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius. Lalu di sini ada Gemini, Aquarius, Libra. Dan juga di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Jadi ada 9 zodiak ini ya. Kamu yang dealing dengan mereka. Oke. Ya, sebetulnya ini sebuah hubungan yang tidak sehat kalau menurut saya. Tapi entah bagaimana, kamu selalu teringat sama dia ya. Jadi melekat gitu. Dirinya itu melekat di dalam pikiran kamu. Lari-lari gitu. Apa nggak capek gitu lari-lari di pikiranku gitu ya. Oke. Saya akan tarik dulu ada kejadian apa ya. Saya banyak menjumpai ya hubungan semacam ini sebetulnya sudah enggak sehat. Tapi nggak bisa lepas. Perasaannya nggak bisa lepas. Ya akhirnya udah kayak menderita sepanjang hubungan. Oke.
Ya. Eh, ada yang terus-terusan mengawasi di sini. Entah kamu, entah dianya. Terus-terusan mengawasi, dan di sini saya lihat ada energi yang mengontrol, ada love bombing. Mengontrol. Mengontrol itu artinya mencoba mengendalikan pasangan, entah kamu, entah dianya, ya. Mencoba mengendalikan pasangan. Mhm. Tapi ya misalnya seperti itu, tetap bersama ya. Tetap ketemu, tetap kembali, tetap berkencan ya. Ya ini aneh juga sih. Ini sama hampir mirip seperti salah satu. Ya sebetulnya hubungan yang menyakitkan, tapi nggak bisa lepas. Oke, saya akan coba tarik untuk perasaannya dia kepada kamu sebenarnya bagaimana. Perasaannya terhadap kamu. Tapi dia ingin loh. Tapi dia serius sama kamu, ingin hidup bersama-sama dengan kamu. I wanna live with you, katanya. Oke, saya mulai paham ya, kenapa dia sering menyakiti kamu. Kenapa dia sering menuntut kamu, mencoba mengontrol kamu. Oke. Iya, tapi dia serius ya, dia pengen hidup bersama kamu. Hanya saja memang di sini kalau saya lihat, dia sendiri punya luka batin. Karena dia merasa tertolak di sini. I don't need to be desired. Aku tuh nggak ingin diinginkan. Ada rasa penolakan di sini. Maksudnya ada rasa tertolak yang dia miliki. Entah mungkin waktu kecil dia tidak diinginkan oleh orang tuanya, atau mungkin dia berkali-kali gitu patah hati atau bagaimana ya. Karena di sini dia katakan aku sedih dan aku tuh berantakan banget, hidupnya dia tuh berantakan dan dia dirundung oleh kesedihan. Nah karena ya otomatis ya orang sakit itu dia akan menyakiti orang lain. Nah karena dia sakit dia menyakiti kamu, mencoba mengontrol kamu, mencoba mengendalikan kamu ya. Karena ada rasa tertolak di dalam hatinya. Ada rasa tertolak di dalam hatinya, maka dia menolak orang lain. Ya, itu sebagai buah atau ekspresinya keluarnya seperti itu. Dia merasa tertolak, jadi dia menolak orang lain duluan gitu loh. Supaya dia nggak sakit. Supaya dia nggak sakit, ya dia menyakiti orang lain duluan. Itu yang dilakukan. Yang jelas memang dia butuh healing. Ada luka batin yang dalam di hatinya ya. Ini bisa jadi mungkin dipengaruhi sejak dia masa kecil, keluarganya bagaimana. Ya. Oke, dan apakah pada akhirnya kamu akan menikah dengan dia? 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 Oke. Oh sayangku, sebaiknya kamu memilih orang lain ya. Sebaiknya kamu memilih orang lain yang lebih menghargai kamu, memilih orang lain yang menerima kamu apa adanya, karena kamu berhak dan layak untuk dicintai. Kamu berhak, kamu pantas untuk mendapatkan seseorang yang lebih baik. Choose a new direction. Artinya, kamu tidak menikah ya, tidak menikah dengan dia. Carilah seseorang yang lebih baik dan bebaskan diri kamu dari apapun pengaruhnya, karena ini dalam jangka panjang. Ini akan membuat kamu lelah ya. Ini akan membuat kamu terobek-robek, tercabik-cabik, membuat kamu cuil-cuil nggak utuh ya. Jadi daripada terjebak pada sebuah hubungan yang akan menyakiti kamu dan membuat kamu lelah, lebih baik dari sekarang kamu belajar untuk move on. Kamu belajar untuk melepaskan diri ya sayangku. Ya, karena memang kamu berhak untuk dicintai dengan tulus. Kamu berhak untuk diperlakukan dengan penuh kasih sayang ya. Oke. Dan apa nasihat semesta buat kamu yang memilih pile number 2? Banyak-banyak tertawa, lepaskanlah diri dari hubungan toksik ya. Kamu berhak untuk bahagia sayang. Ya,
Kamu berhak untuk bahagia dan di luar sana akan ada seseorang yang sayang pada kamu. Karena hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang penuh dengan tawa ya. Hubungan yang penuh dengan keceriaan dan kegembiraan, oke? Banyak-banyaklah tertawa sayang, oke? Well, kalau misalnya ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar ya. Oke. Sekarang kita akan beralih ke pile number 3. Buat kamu yang memilih pile number 3, pile nomor 3. Apakah kelak kamu akan menikah dengan dia? Three of Cups. The High Priestess. Okay. Ace of Cups. Princess of Swords. The Lovers. Okay. Bottom of deck ada Nine of Cups. Buat kamu yang memilih pile nomor 2, wow, ini adalah satu relationship atau hubungan yang baper banget ya. Baper banget. Penuh perasaan, mendayu-dayu, rindu, gitu-gitu. Rindu, baper banget ya kalau misalnya kenapa itu kadang sedih, kadang rindu. Perasaannya seperti itu ya, jadi soft banget. Hawanya tuh soft gitu ya. Dan saling teringat, saling memikirkan. Saya lihat ini ada keterlibatan third party. Entah mungkin kamu third party atau kamu orang ketiganya. Atau dianya yang orang ketiga. Ya, bisa jadi ini karena ini ada bobo third party. Tapi kalau misalnya enggak pun ya, then it's okay ya. Tapi kamu cukup bijaksana gitu di dalam hubungan ini. Kamu adalah seseorang yang cukup bijaksana. Kamu bisa sekalipun kamu sayang sama dia, tapi kamu bisa control your emotion. Artinya sayang, tapi kamu nggak membabi buta gitu loh. Sekalipun mungkin sekalipun mungkin terpisah atau apa. Tapi kamu nggak kayak yang tantrum, yang ngejar-ngejar dia sampai gimana. No ya, bukan seperti itu. Saya lihat kamu adalah seseorang pribadi yang cukup tangguh. Pribadi yang kuat, dan ini adalah hubungan yang memang benar-benar penuh cinta. Ada the lovers di sini. Ini hubungan yang penuh dengan rindu. Oke. Ini hubungan yang saling mencintai ya. Kamu dan dia saling rindu, saling sayang, so genuine gitu loh. Oke. Saya akan lihat. Oh ya, di sini kamu dealing dengan zodiak Cancer, Pisces, Scorpio, lalu Libra, Gemini, dan Aquarius ya. Oke, saya akan lihat seperti apa hubungannya. Kamu yang memilih pile number 3. Wow, ini benar-benar satu hubungan yang penuh kerinduan ya. Dia sering memandangi foto kamu. Kamu pun demikian. Ya. Suka kangen memandangi fotonya dia. Wow, tapi di sini saya melihat ada kompetitor, ada orang lain. Nah, ini dia. Sepertinya ini benar hubungan third party ya. Karena ini ada orang lain. Ya. Entah dianya dari pihak dia atau dari pihak kamu. Ya.
Jadi ada orang lain gitu di dalam hubungan kalian. Ya, saling rindu, saling kangen, saling sayang, tapi ada orang lain, gak bisa mendekat. Sehingga kalian pun tidak bisa bebas mengekspresikan kangen, gak bisa bebas mengekspresikan cinta. Di sini ada Mas. Kalian terpaksa ngumpet-ngumpet gitu loh, terpaksa berpura-pura. Padahal sebetulnya dalam hati kangen banget, padahal sebetulnya dalam hati tuh rindu berat ya. Tapi apa daya gitu, entah mungkin karena situasi atau bagaimana. Ya, kalian gak bisa bebas berekspresi. Saya akan coba gali untuk perasaan dia kepada kamu. Oke. Iya, dia sedih dan merasa berantakan. Aku nih sedih, I am sad and I'm a mess. Aku nih sedih dan berantakan. I love you katanya, aku tuh sayang kamu loh. Aku sayang kamu. Dan dia rindu, dia sayang kamu dan dia kangen sama kamu. Ya, dan dia sedih gitu dengan ya entah mungkin dengan situasi yang saat ini kalian sedang hadapi bersama. Dia sedih, mungkin dia kangen tapi nggak bisa memeluk. Dia cinta tapi nggak bisa mendatangi kamu, ya mungkin seperti itu. Ya, ya masing-masing hubungan itu memang punya kompleksitas masing-masing ya. Punya kerumitan masing-masing ya. Yang tadi yang dua, yang pala satu, pala dua, hubungannya banyak penyiksaan. Yang ini saling sayang, saling cinta, tapi sulit banget gitu untuk bertemu. Oke. Apakah pada akhirnya kamu akan menikah dengan dia? Apakah pada akhirnya kamu akan menikah dengan dia? Apakah pada akhirnya kamu akan menikah dengan dia? Tidak ya sayangku. Ya, dengan amat menyesal gitu. Tidak bisa ya, there's something better. Ada sesuatu yang lebih baik gitu. Ada sesuatu yang lebih baik. Oke. Ada sesuatu yang lebih baik, entah untuk kamu atau untuk dia. Ya, ada situasi yang lebih baik daripada kalian saling union atau kalian bersatu. Ada sesuatu yang lebih urgent lah, ada sesuatu yang mungkin lebih perlu untuk diselaraskan, diharmoniskan gitu daripada hanya sekedar kamu dan dia itu menikah dan bersatu. Oke? Dan saya akan coba apa nasihat semesta buat kamu yang memilih pile number 3. Oops. Nasihat semesta buat kamu yang memilih pile number 3. Wow, gambarnya bikin baper. Gambarnya bikin baper banget. My beloved, oh my god. Pas banget ya, coba dengerin nih puisinya ya. Hai kekasihku, my beloved, yang kusayangi. Sekalipun kita terpisah secara fisik, namun jiwa kita senantiasa bersatu. Karena cinta itu melewati ruang dan waktu. Tidak ada sesuatu yang hilang. Aduh, sedih banget puisinya. Ya, sekalipun berpisah secara fisik, namun jiwa saling bertautan. Ya, karena cinta itu mengatasi ruang dan waktu. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang hilang, all perfect ya, semuanya sudah sempurna. Well, buat kamu yang resonate, buat kamu yang jika readingan ini resonate dengan kamu yang memilih pala 3, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Namun kalau kamu misalnya tidak memiliki budget, kamu boleh nyalakan loncengnya ya sayang, karena Bunda sering mengadakan siaran langsung di YouTube, oke, bukan di WhatsApp. Well, kesayangan-kesayanganku, aku mendoakan segala yang terbaik buat kalian semuanya, menikah atau tidak,
menikah dengan dia yang kau harapkan atau tidak menikah dengan dia yang kau harapkan, diterima dengan legowo, dengan besar hati, karena jika seseorang itu memang ditentukan untuk menjadi milikmu, sebagaimanapun engkau menolaknya, dia akan tetap datang. Namun jika seseorang itu tidak ditentukan untuk menjadi milikmu, sebagaimanapun engkau menggapainya, tetap juga tidak akan bersatu. Oke kesayangan, I love you, bye-bye.